Ini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi dan fiskal dengan melakukan perbandingan pada dua presiden selama masa kepemimpinan 20 tahun lamanya, atau kita memasuki pemilihan langsung lewat pilpres yang dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun untuk membandingkan agar lebih seimbang apple to apple antara para presiden yang kita saling bandingkan itu, maka tahun 2004 kita abaikan karena di tahun 2004 ada dua presiden yang memimpin, Megawati dan SBY. Sebagaimana pada 2014 ada dua kepemimpinan di dalamnya, pada tahun yang berkenaan adalah SBY dan Jokowi. Karena itu kita akan membuat dengan mengambil tahun perbandingan selama 9 tahun pada 2015 sampai dengan 2023 pada pemerintahan Jokowi, dan 2005 sampai dengan 2013 pada pemerintahan SBY. Pada pemerintahan SBY, total pendapatan yang diperoleh SBY dari pajak negara dari uang rakyat mencapai 8.654,26 triliun, dan dari uang tersebut dibelanjakan oleh pemerintahan SBY mencapai 9.336,61 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar 682,35 triliun. Dengan rata pertumbuhan average dari pertumbuhan ekonomi selama masa kepemimpinan SBY mencapai 5,83%. Kalau kita bandingkan dengan Jokowi selama periode kepemimpinan presiden, pertumbuhan ekonomi hanya bisa mencapai 4,11% selama rata-rata dalam 9 tahun. Sementara pendapatan yang dikelola oleh Jokowi itu mencapai 17.713,53 triliun atau 2 kali lipat dari pendapatan negara yang dikelola oleh SBY. Hal yang sama di belanja masa pemerintahan Jokowi itu mencapai 21.799,93 triliun, mengakibatkan terjadi pelebaran defisit yang sangat tinggi. Pada masa SBY, defisit yang dia akumulasikan selama 9 tahun 682 triliun. Pada masa Jokowi mencapai 4.086,4 triliun. Rata pertumbuhan yang 4,11 itu bisa dipotret. Namun hal yang menarik juga perlu kita lihat, pada masa pemerintahan SBY ada Menteri Keuangan yang dimandatori oleh SBY adalah Sri Mulyani. Sri Mulyani memimpin Kementerian Keuangan dan menjaga fiskal dan perekonomian dengan instrumen fiskalnya itu sejak 2006 hingga 2010. Pada peristiwa masa kepemimpinan Sri Mulyani, Indonesia mengalami tekanan pada periode 2009 dengan krisis finansialnya. Isu yang paling mengemuka dan menjadi perdebatan publik kita kenal dengan skandal Bank Senturi. Itu pula yang membuat Sri Mulyani harus keluar dari kabinet SBY dan minggat dari Indonesia masuk ke Bank Dunia dan digantikan oleh Agus Marto. Nah, dalam perjalanan selanjutnya, periode pertama Jokowi dipimpin oleh Bambang Brojo. Pertumbuhan ekonomi cenderung stabil. Sejak 2019 digantikan oleh Sri Mulyani, kembali lagi Sri Mulyani harus mengalami tekanan krisis pada 2020 lewat COVID, sehingga Sri Mulyani dapat kita sebut sebagai Menteri Keuangan yang selalu dihinggapi krisis atau Menteri Keuangan krisis, baik krisis finansial pada 2009 yang mengakibatkan ekonomi anjlok 4,55% maupun pada pemerintahan Jokowi
krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan ekonomi anjlok minus 2,07%. Dan selama sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia 3 kali mengalami krisis. Krisis pertama pada tahun 63 dengan hiperinflasi, dan krisis kedua dan ketiga di masa presiden yang berbeda namun dengan menteri keuangan yang sama adalah Sri Mulyani. Apakah Sri Mulyani menjadi gulma dalam pemerintahan? Kita tak pernah tahu. Tapi yang nyata pada kita, fakta membuktikan selama Sri Mulyani memimpin Kementerian Keuangan selalu saja akan datang badai krisis. Kita akan mencoba membahas kembali bagaimana pola-pola alokasi belanja pemerintah kita, baik di masa pemerintahan SBY maupun di masa pemerintahan Jokowi. Apakah mereka pro rakyat atau pro pejabat, atau mereka pro para politisi yang mengakibatkan daya dorong fiskal kita tidak mampu membuat ekonomi kita menjadi tumbuh dan kita keluar dari middle income trap.